Halo semuanya, aku Ardiana Deka Maharani dengan NPM 2008-10-10-243 dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, kali ini aku akan membagikan kegiatanku selama mengikuti program studi independen di Ruang Guru. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, apa sih studi independen bersertifikat? Studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Ruang Guru dalam mewujudkan pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia berkolaborasi dengan Kampus Merdeka dalam mencetak talenta-talenta digital dari Sabang sampai Merauke. Guna membekali dan menyiapkan para pemuda dan pemudi negeri menjadi talenta digital, Ruang Guru menyediakan proses pembelajaran yang berdasarkan kurikulum yang berbasis kompetensi yang diperlukan di dunia bisnis digital saat ini, serta mentor terbaik yang berpengalaman dalam menangani proyek bisnis yang nyata. Di Ruang Guru terdapat dua program studi yang disediakan. Yang pertama ada Front-End Engineering dan yang kedua ada Back-End Engineering. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti program studi Front-End Engineering di Ruang Guru. Pada program studi independen Ruang Guru bersama Kampus Merdeka, materi ajar yang akan diberikan pada mahasiswa disusun langsung oleh tim ahli pengembang konten dari Ruang Guru bersama para instruktur berpengalaman dan didukung oleh teknologi canggih untuk mempermudah proses pembelajaran melalui learning management system dan akan direview setiap interval waktu tertentu oleh pembina non-akademik dan expert. Sebelum menginjak pada materi, mahasiswa akan mengerjakan pretest terlebih dahulu melalui learning management system atau LMS yang bertujuan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman mahasiswa mengenai mata kuliah atau course yang akan dipelajari. Lalu untuk materi utama dalam sebuah course yang perlu dipelajari atau ditonton oleh mahasiswa akan dipublish secara bertahap melalui LMS dan hanya dapat diakses jika mahasiswa sudah menyelesaikan post-test di mata kuliah atau course sebelumnya. Pada materi ini juga terdapat summary, yaitu rangkuman, dan juga kuis kecil untuk mengingat apa saja yang telah dipelajari. Pada materi-materi tersebut, mahasiswa akan mendapatkan kemampuan komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dunia nyata. Untuk final project atau project akhir yang ada pada setiap mata kuliah atau course diberikan untuk menilai kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Final project atau project akhir dilakukan secara individu dan hasil akhir dari final project yang telah dikerjakan akan diperiksa langsung oleh instruktur atau mentor yang mengajar di kelas. Setelah menyelesaikan materi dan mengerjakan progres-progres yang telah diberikan, mahasiswa akan dapat mengerjakan post-test yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dari pemahaman mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah atau course yang sudah dipelajari. Kali ini saya akan membagikan hasil final project yang telah saya kerjakan pada saat mengikuti kegiatan program Front-End Engineering di Ruang Guru. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang final project yang telah saya buat, yaitu saya membuat sebuah website sederhana tentang kurikulum vitae. Nah, setelah membuka halaman kurikulum vitae, akan ditampilkan sebuah landing page atau halaman utama atau homepage. Halaman ini berisi nama dan juga judul dari final project. Pada landing page kurikulum vitae ini juga menampilkan navigation bar menu seperti logo atas nama pembuat, about, education, portofolio, dan juga galeri yang mana berisi tentang informasi track record perjalanan hidup secara lengkap. HTML nav elemen akan mempresentasikan link navigation atau navigational link yang merujuk ke halaman lain atau halaman web itu sendiri sebagai navigasi menu utama dari sebuah halaman web. Untuk dapat mengakses konten yang berisi tentang summary atau ringkasan yang ada pada kurikulum vitae tersebut, user diharuskan untuk mengklik pada navigation bar pada menu bagian About.
agar server dapat mengarahkan user ke halaman lainnya dan akan merespon dengan memunculkan tampilan pada gambar seperti ini. Tampilan ini nantinya berisi tentang track record perjalanan hidup dan juga kita dapat menambahkan foto sebagai tanda pengenal. User juga bisa melihat informasi mengenai riwayat pendidikan yang telah dibuat pada navigation bar menu pada bagian education. Halaman ini dibuat dengan menggunakan section yang juga berisi link yang memiliki keterangan latar belakang dan juga tahun mulai sampai tahun selesai yang sesuai dengan data si penulis. Si penulis dapat menambahkan daftar riwayat pendidikan lebih dari 2 dan maksimal hanya 4. Adapun navigation bar menu pada bagian portofolio yang dibuat agar user dapat melihat hasil project atau sebuah karya dari perkembangan suatu proses yang pernah dibuat sebelumnya. Halaman ini dibuat menggunakan section dan grid agar dokumen yang ditampilkan dapat tersusun dengan rapi dan terstruktur sehingga lebih nyaman untuk dilihat. Kita bisa menambahkan beberapa portofolio yang kita punya dengan menambahkan judul dan deskripsi singkat mengenai project tersebut. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik gambar yang ada untuk mengunjungi halaman yang mengarah kepada project tersebut, seperti video berikut. Terdapat juga menu galeri yang berisi tentang kegiatan atau organisasi apa saja yang pernah diikuti untuk menambahkan pengalaman. Pada tampilan galeri juga dibuat dengan menggunakan CRUD sehingga bisa membantu jika ingin mengupdate data pada galeri. Misalnya saja seperti menambahkan data dengan menggunakan link berupa Google Drive, menghapus data, dan mengubah data sesuai dengan keinginan. Selain itu, terdapat juga sesi mentoring. Pada sesi mentoring dilakukan secara 1-on-5 yang wajib diikuti semua fase mentoring pada mata kuliah atau course yang sedang berjalan setiap minggu. Jadwal mentoring akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu mentor, sehingga mahasiswa dapat memilih waktu melalui candly.com yang telah disediakan. Pelaksanaan studi independen bersertifikat di PT Ruang Raya Indonesia, khususnya Ruang Guru, yang dijalani selama 5 bulan, telah berjalan dengan baik. Kegiatan ini memberikan banyak pengalaman baru bagi saya, khususnya di bidang front-end engineering. Program ini dibimbing oleh fasilitator yang handal di bidangnya sehingga dapat membantu saya dalam memahami dunia front-end engineering. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada materi saja, tetapi juga banyak dilakukan praktik dan pengerjaan case study yang berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dan juga bagaimana cara merancang tampilan dalam sebuah digital produk atau aplikasi mobile atau website. Oleh karena itu, saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan program front-end engineering di Ruang Guru, dan juga saya mengharapkan pada PT Ruang Raya Indonesia, khususnya Ruang Guru, untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan yang telah ada. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan selama saya mengikuti program front-end engineering di Ruang Guru. Sekian, terima kasih.